Papua Nugini, sebuah negara kepulauan di Pasifik yang berbatasan langsung dengan Papua, Indonesia, merupakan tanah yang kaya akan budaya, keanekaragaman hayati, dan bentang alam yang menakjubkan. Namun di balik keindahan alam dan tradisi leluhur yang masih terjaga, tersembunyi kisah kehidupan yang penuh tantangan dan perjuangan dari masyarakatnya. Mayoritas penduduk Papua Nugini hidup di daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Jalan raya yang menghubungkan antar wilayah masih sangat terbatas. Banyak desa hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki, melalui hutan lebat, pegunungan, atau menggunakan perahu di sungai-sungai besar. Akses listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan masih menjadi kemewahan yang belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat di sana. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada alam. Bertani secara subsisten, menanam ubi, singkong, pisang, dan sayuran lokal merupakan aktivitas utama mereka. Berburu dan menangkap ikan juga menjadi sumber pangan. Namun, perubahan iklim dan deforestasi mulai mengancam ketersediaan sumber daya ini. Papua Nugini merupakan salah satu negara termiskin di kawasan Pasifik. Berdasarkan data, lebih dari 30% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Pendidikan yang rendah, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, dan tingginya tingkat pengangguran memperburuk kondisi ini. Banyak anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah karena jarak yang jauh dan biaya yang tidak terjangkau. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun kekerasan domestik. Di tengah keterbatasan, masyarakat Papua Nugini menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Tradisi gotong royong, komunitas yang kuat, serta kearifan lokal menjadi fondasi utama dalam bertahan hidup. Mereka saling membantu dalam membangun rumah, memanen hasil pertanian, hingga menjaga keamanan desa. Masyarakat juga memiliki hubungan spiritual yang dalam dengan alam. Hutan dan gunung bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari identitas dan kepercayaan mereka. Tradisi, tarian, dan bahasa lokal tetap dijaga meski arus modernisasi mulai masuk. Kemiskinan di Papua Nugini bukan sekadar soal kurangnya uang atau materi, tetapi merupakan kondisi struktural yang saling berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Banyak masyarakat yang lahir dalam kondisi serba kekurangan dan tumbuh dewasa tanpa pernah merasakan pendidikan formal yang memadai. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan antar generasi yang sulit diputus. Meskipun pemerintah Papua Nugini telah menerapkan kebijakan pendidikan dasar gratis, kenyataannya banyak anak-anak di pedalaman tidak bisa sekolah. Faktor geografis yang sulit, minimnya jumlah sekolah dan guru, serta ketidakmampuan keluarga dalam membiayai kebutuhan seperti seragam, alat tulis, dan transportasi membuat banyak anak berhenti sekolah di usia dini. Di beberapa desa terpencil, sekolah hanya ada sampai kelas 3 SD, dan jika ingin melanjutkan, anak-anak harus berjalan kaki berjam-jam ke desa tetangga. Tidak jarang, karena alasan keamanan atau kebutuhan keluarga akan tenaga kerja tambahan di ladang, anak-anak dipaksa berhenti sekolah. Perempuan lebih terdampak, banyak yang menikah muda dan tidak pernah mendapatkan hak atas pendidikan. Akibatnya, tingkat melek huruf di wilayah pedalaman sangat rendah. Kurangnya kemampuan baca tulis dan keterampilan dasar ini menjadi penghalang besar bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau memahami informasi penting tentang kesehatan, hak-hak mereka, dan perkembangan dunia luar. Dalam banyak kasus, kemiskinan di Papua Nugini tidak hanya terlihat dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari rendahnya kualitas hidup. Banyak keluarga yang tinggal di rumah tradisional dari kayu dan daun, tanpa akses air bersih dan toilet. Gizi buruk dan penyakit seperti malaria, TBC, serta infeksi pernapasan umum terjadi, terutama pada anak-anak. Ketergantungan pada pertanian tradisional juga membuat ekonomi masyarakat sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Ketika gagal panen terjadi, tidak ada jaminan sosial atau cadangan pangan yang bisa membantu mereka bertahan. Kurangnya akses terhadap informasi dan keterbukaan dunia luar. Minimnya akses informasi menjadi bagian dari persoalan yang sering disalahpahami sebagai kebodohan. Padahal, masyarakat Papua Nugini sesungguhnya cerdas dan memiliki kecakapan lokal yang tinggi, namun tidak memiliki akses terhadap pengetahuan baru, teknologi, atau informasi global. Banyak warga tidak mengetahui hak-haknya, tidak memahami sistem pemerintahan, atau tidak tahu bagaimana melindungi diri dari eksploitasi atau penipuan. Dalam kondisi seperti ini, kesenjangan informasi dan pengetahuan menjadi sangat tajam.
Sementara sebagian kecil masyarakat di kota mulai terhubung dengan dunia digital, sebagian besar lainnya di pedalaman masih hidup seperti beberapa dekade lalu, terisolasi oleh geografis dan terbatas oleh infrastruktur. Mengatasi kemiskinan dan keterbatasan pendidikan di Papua Nugini tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari luar. Diperlukan pendekatan yang menghargai budaya lokal, memberdayakan komunitas, dan membangun sistem pendidikan yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan berbasis komunitas, pelatihan keterampilan praktis, dan integrasi pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern adalah beberapa cara untuk membuka jalan perubahan dari akar rumput. Di balik keindahan alam Papua Nugini dan keteguhan masyarakatnya dalam menghadapi kemiskinan, terdapat sisi gelap kehidupan yang seringkali tersembunyi dari sorotan dunia luar. Kekerisan, konflik etnis, ketimpangan sosial, dan korupsi menjadi bagian dari kenyataan pahit yang harus dihadapi masyarakat setiap hari. Salah satu persoalan paling mencolok di Papua Nugini adalah tingginya angka kekerasan, baik antar kelompok, dalam rumah tangga, maupun terhadap perempuan. Konflik antar suku masih sering terjadi, terutama di wilayah dataran tinggi. Sengketa lahan, dendam lama, atau bahkan urusan politik lokal bisa memicu pertempuran berdarah antar komunitas, dengan senjata tradisional maupun modern. Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi masalah serius. Banyak perempuan hidup dalam ketakutan karena budaya patriarki yang kuat, di mana kekerasan dianggap hal biasa dan jarang dilaporkan. Hukum ada, tetapi penegakan hukum seringkali lemah, terutama di wilayah terpencil yang tidak memiliki kehadiran aparat secara aktif. Meskipun Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti emas, tembaga, minyak, dan gas alam, kekayaan itu belum berdampak nyata bagi masyarakat biasa. Justru, pertambangan besar sering menyebabkan kerusakan lingkungan, perpindahan paksa masyarakat adat, dan meningkatnya ketegangan sosial. Sebagian kecil elit menikmati hasil kekayaan alam, sementara masyarakat lokal tetap miskin dan terpinggirkan. Ketimpangan antara kota dan desa juga sangat mencolok. Di ibu kota Port Moresby dan beberapa kota besar lainnya, kita bisa melihat pusat perbelanjaan, hotel mewah, dan fasilitas modern. Namun hanya beberapa kilometer dari sana, pemukiman kumuh dengan sanitasi buruk dan kejahatan jalanan menjadi pemandangan sehari-hari. Korupsi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan Papua Nugini. Banyak program bantuan dan proyek infrastruktur yang gagal karena dana diselewengkan oleh pejabat lokal. Transparansi rendah, dan masyarakat seringkali tidak tahu kemana larinya anggaran publik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat rendah. Mereka merasa ditinggalkan dan lebih memilih mengandalkan komunitas lokal atau bantuan dari LSM untuk kebutuhan dasar. Ini menciptakan jurang antara rakyat dan negara, yang semakin memperparah kondisi sosial dan ekonomi. Tingkat kriminalitas di kota-kota besar Papua Nugini sangat tinggi, terutama di malam hari. Geng jalanan yang dikenal sebagai raskol kerap melakukan perampokan, pencurian, hingga pemerciosan. Banyak warga dan ekspatriat hidup dengan rasa takut, dan sebagian besar rumah dilengkapi pagar tinggi, anjing penjaga, serta sistem keamanan ketat. Keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan Papua Nugini tidak hanya soal kemiskinan fisik, tetapi juga krisis sosial dan budaya yang lebih dalam. Sistem hukum dan penegakan keadilan masih belum mampu melindungi warganya secara menyeluruh. Meskipun sisi gelap kehidupan di Papua Nugini terasa mengkhawatirkan, masih ada harapan. Semakin banyak generasi muda yang mulai mengenyam pendidikan, menyuarakan perubahan, dan melawan praktik korupsi. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.